Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Naufal Ahmad Fauzan, Nazila Zahra, dan Safira Afidah akan mempresentasikan materi tentang ayat-ayat mengenai kewajiban berdakwah. Yang pertama diambil dari Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 52 yang berbunyi, Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila shiratim mustaqim. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Tafsir Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 52. Yang pertama diambil dari tafsir Quraisy Shihab. Seperti kami menurunkan wahyu kepada rasul-rasul sebelummu Muhammad, kami juga mewahyukan kepadamu Al-Quran ini untuk menghidupkan kalbu dengan seizin kami. Sebelum diwahyukan kepadamu, kamu tidak pernah tahu apa itu Al-Quran. Begitu juga dengan syariat atau ajaran-ajaran agama dan masalah keimanan. Tetapi kami kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya amat terang yang dapat dijadikan petunjuk bagi orang yang memilih petunjuk. Dengan Al-Quran ini, kamu benar-benar mengajak ke jalan yang lurus. Yang kedua, diambil dari tafsir Kemenak atau Kementerian Agama. Allah menerangkan bahwa sebagaimana Dia menurunkan wahyu kepada rasul-rasul terdahulu, Dia juga menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran sebagai rahmatnya. Selanjutnya, Allah menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW sebelum mencapai umur 40 tahun dan berada di tengah-tengah kaumnya, belum tahu apa Al-Quran itu dan apa iman itu. Dan begitu juga belum tahu apa syariat secara terperinci dan pengertian tentang hal-hal yang mengenai wahyu yang diturunkannya. Tetapi Allah menjadikan Al-Quran itu cahaya terang benderang, yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada hamba-hamba yang dikehendakinya dan membandingkan kepada agama yang benar, yaitu agama Islam. Yang ketiga diambil dari tafsir lain. Pada tafsir ini, ayat dibagi atau dipotong agar mudah untuk menafsirkannya. Yang pertama, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Dan sebagaimana kami telah memberi wahyu kepada rasul-rasul kami yang lain, kami wahyukan kepadamu Al-Quran ini sebagai rahmat dari sisi kami. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan keadaan nabinya sebelum dituruni wahyunya dengan firman-Nya. Yang kedua, ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Sebelum mencapai umur 40 tahun, ketika masih berada di tengah kaum-kaummu, tidaklah kamu mengetahui apakah Al-Quran itu dan apa pula rinci-rincian syariat dan tanda-tandanya yang berada pada cara yang kami gunakan dalam memberikan wahyu kepadamu. Yang ketiga, walakin ja'alnahu nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina
Akan tetapi, kami jadikan Al-Quran sebagai cahaya yang agung, yang dengan itu kami tunjuki orang yang kami kehendaki mendapatkan petunjuk di antara hamba-hamba kami, dan kami bimbing dia kepada agama yang benar. Yang keempat, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar menunjuki dengan cahaya tersebut orang yang hendak kamu tunjuki kepada kebenaran yang lurus. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Tafsir ayat ini yaitu surat Al-Alaq turun di Mekah, jadi surat ini termasuk ke dalam surat Makkiyah. Terdiri dari 19 ayat. Dan penamaan surat ini ada 3, yaitu surat Al-Alaq, surat Iqra, dan surat Bil Qalam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali surat ini dengan kata-kata tersebut. Sedangkan Al-Alaq artinya yaitu darah yang menggumpal dengan bentuk seperti ulat kecil. Surat Al-Alaq membahas sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Munir, yaitu menjelaskan hikmah Allah atas penciptaan manusia dari yang lemah sampai kuat, serta membekali mereka dengan ilmu yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya. Ayat 1-5. Surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu inilah yang menjadi tonggak perubahan peradaban dunia dari kehidupan jahiliyah nan gelap dalam semua aspek menjadi terang benderang. Dan perubahan-perubahan itu ternyata diawali dengan Iqra yang artinya bacalah. Perintah membaca di sini berarti membaca buku dunia. Ayat tersebut memerintahkan kita untuk belajar dengan mencari ilmu pengetahuan serta menjauhkan diri kita dari kebodohan. Membaca dengan menyebut nama Allah yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam kajian Sayyid Qutb rahimahullah bahwa surat ini adalah surat pertama dari Al-Quran, maka ia dimulai dengan Bismillah, yaitu dengan nama Allah. Dan Rasulullah SAW pertama kali melangkah dalam berhubungan dengan Allah dan pertama kali menapaki jalan dakwah dengan Bismillah. Iqra bismi rabbik. Ini adalah tafsir fi zilal Al-Quran. Tafsir surat Al-Alaq ayat 1-5 dalam makna yang lebih luas. 1. Ayat pertama merupakan perintah untuk mencari ilmu. Ilmu yang bersifat umum, baik ilmu yang menyangkut ayat-ayat kauliyah, yaitu ayat Al-Quran, dan ayat-ayat kauniyah, yaitu yang terjadi di alam. 2. Ayat kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa manusia diciptakan dari segumpal darah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menegaskan bahwa manusia diciptakan sebagai sebaik-baik ciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi manusia berupa akal pikiran, perasaan, dan petunjuk agama. Semua itu menjadikan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Diharapkan manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati semua perintah dan menjauhi semua larangannya. 3. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar manusia dengan pena. Maksudnya dengan pena, manusia dapat mencatat berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dengan pena, manusia dapat menyatakan ide, pendapat,
dan keinginan hatinya, dan dari pena, manusia juga mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan yang baru. 4. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajar manusia apa yang tidak atau belum diketahuinya. Manusia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Secara perlahan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia kemampuan melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, sehingga dengan kemampuannya itu, manusia mampu mencapai cabang ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang lain. Demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan bahwa manusia dicipta dari benda yang tidak berharga, kemudian memuliakannya dengan mengajar membaca, menulis, dan memberinya pengetahuan. Yang ketiga, surah Al-Ghasyiyah ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fadzakir innama anta mudzakir. Yang artinya, maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau, Muhammad, hanyalah pemberi peringatan. Tafsir ayat. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar memberi peringatan dan petunjuk serta menyampaikan agama kepada umat manusia. Karena tugasnya tidak lain hanyalah memberi peringatan dengan menyampaikan kabar gembira dan kabar yang menakutkan. Ayat ini hanya menggambarkan sebagian kecilnya saja, bahwa dakwah merupakan kewajiban umat muslim, karena tentunya masih banyak ayat Al-Quran yang berkaitan dengan dakwah. Bahkan Nabi Muhammad yang langsung menyuruh umatnya untuk berdakwah, baik itu dalam konteks mendamaikan perselisihan, mengajak untuk menaati perintah Allah, dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa mendamaikan perselisihan di antara manusia termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Hal itu merupakan kebaikan yang sangat besar. Oleh sebab itu, kita harus bersungguh-sungguh untuk mewujudkan perdamaian dan memeliharanya dengan cara yang benar. Sekian presentasi tafsir ayat dakwah dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.